Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Kembali Om Bob datang ke kota Yogyakarta. Tepatnya saat ini berada di Astono Mulyo, Gambiran, Umbul Harjo, Yogyakarta. Di sini terdapat komplek makam tua. Karena memang di Yogyakarta ini banyak sekali makam-makam semacam ini yang menyebar di kawasan Yogyakarta, di mana tempat pesarian tokoh-tokoh Mataram di masa lalu. Dan salah satunya adalah makam ini, makam Astono Mulyo Gambiran ini. Dan di sini dimakamkan tokoh terkenal, yaitu di era Mataram. Beliau adalah makam Ki Juru Kiting. Ki Juru Kiting adalah salah satu putra dari Patih Mandoroko atau Ki Juru Mertani. Dan di samping, di bawah pohon Nogosari besar, Om Bob akan deskripsikan ada 3 makam yang Om Bob kenal ya. Yang pertama itu adalah makam Ki Juru Kiting. Beliau adalah salah satu putra Ki Juru Mertani, dan di sampingnya adalah Pangeran, menurut Pak Priyo, Pangeran Manduro Negoro, Pangeran Manduro, namun di situ tertulis Manduro Rejo. Sementara makam Manduro Rejo jadi ada di Protomulyo Kuntoro Layang Kalimu, dan ini yang dimaksud Manduro Rejo adalah Pangeran Manduro Negoro. Beliau juga merupakan putra Ki Juru Mertani. Nih, tidak kelihatan kawan-kawan sekalian. Ini di bawah pohon Nogosari besar. Ada itu Ki Juru Kiting, kemudian Pangeran Manduro Negoro, dan ini samping kiri sendiri adalah nama yang cukup kaget Om Bob, yaitu makam Tumenggung Mayang. Tumenggung Mayang. Om Bob akan bertutur dengan Ki Juru Kiting dan Tumenggung Mayang. Juga Pangeran Manduro Rejo akan Om Bob singgung sedikit. Inilah di makam komplek makam Astono Mulyo Gambiran, Yogyakarta. Tenang sekali di sini. Dan makam ini lihatnya makam karena terdapat makam tokoh-tokoh yang hidup di era Sultan Agung, berarti makam ini sudah cukup lama berada ini. Karena Ki Juru Kiting ini nanti terkenal ketika Mataram, penaklukan Mataram atas Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makam Ki Juru Kiting, Manduro Rejo, dan makam Tumenggung Mayang di bawah pohon hari besar ini. Dan baiklah, Om Bob akan menuturkan dari jauh dari makam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Om Bob akan menceritakan dari tempat lain, namun masih dalam komplek Astana Gambiran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Kawan-kawan sekalian, saat ini Om Bob masih berada di salah satu sudut makam Gambiran Umbul Harjo, kota Yogyakarta, dalam rangka telusur sejarah, di mana di makam ini terdapat makam beberapa tokoh penting di era Mataram. Di antaranya tadi ada makam Ki Juru Kiting, ada Tumenggung Manduro atau Manduro Negoro, ada makam Tumenggung Mayang. Om Bob baru tahu bahwa di makam Gambiran ini terdapat tokoh-tokoh tersebut, dan tokoh ini berada di hidup di awal-awal Mataram, berperan maksud Om Bob di awal-awal
Raja keempat Mataram yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Namun khusus Tumenggung Mayang ini di awal berdirinya Mataram. Berarti makam Gambiran ini sudah berusia tua, karena makam Gambiran ini terdapat makam Tumenggung Mayang, dan Tumenggung Mayang ini hidup di awal Mataram. Baik kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan ini Om Bob akan menuturkan dua orang tokoh, yaitu Ki Juru Kiting dan Tumenggung Mayang. Yang pertama tentang Ki Juru Kiting. Ki Juru Kiting memiliki peran yang sangat luar biasa, khususnya di awal-awal pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu tahun 1614. Sebelumnya Om Bob akan sampaikan bahwa nasab daripada Ki Juru Kiting. Ki Juru Kiting ini, kawan-kawan sekalian, merupakan salah satu putra dari Patih Mataram, yaitu Ki Juru Mertani atau Patih Mandoroko. Patih Mandoroko memiliki putra, salah satunya adalah Ki Juru Kiting, kemudian Tumenggung Manduro atau Manduronegoro, dan putri. Kawan-kawan sekalian, kemudian terkait dengan Ki Juru Mertani sendiri, ini banyak versi terkait dengan asal-usul daripada Ki Juru Mertani. Ada versi yang menyebutkan beliau adalah keturunan daripada Sunan Kendul. Sunan Kendul ini nanti keturunan dari Sunan Giri. Ada juga yang menyebutkan nasab beliau ini bergaris lurus dengan Ki Ageng Wonosobo. Namun terlepas dari garis keturunan mana, Om Bob pernah bahas tentang Ki Juru Mertani ini ketika Om Bob membahas Ki Ageng Wonosobo, di mana Ki Ageng Wonosobo memiliki putra, salah satu putra adalah Ki Ageng Modepandan. Ki Ageng Modepandan kemudian memiliki putra yaitu Ki Ageng Kiringan. Ki Ageng Kiringan ini nanti kawin dengan Nyai Ageng Sobo, putra dari Ki Ageng Selo, dan nanti perkawinan Ki Ageng Kiringan ini lahirlah Ibu Sabinah dan Ki Juru Mertani. Sedangkan Ki Sabinah sendiri merupakan istri dari Ki Ageng Pemanahan, ibu dari Panembahan Senopati atau Ngabei Loreng Pasar atau Danang Sutowijoyo. Kembali kepada Ki Juru Kiting. Ki Juru Kiting itulah nasab dari Ki Juru Kiting. Jadi kalau Om Bob mengambil garis daripada Ki Ageng Wonosobo, Ki Juru Kiting bin Ki Juru Mertani, Ki Juru Mertani bin Ki Ageng Kiringan, Ki Ageng Kiringan bin Ki Ageng Modepandan, Ki Ageng Modepandan bin Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Wonosobo bin Raden Bondan Kejawan, Raden Bondan Kejawan bin Kertabumi atau Brawijaya kelima. Itu nasab dari Ki Juru Kiting. Ki Juru Kiting merupakan ketika zaman Sultan Agung menjabat sebagai Jaksa Agung Mataram. Beliau dikenal dengan sebutan Macan Mataram. Kenapa disebut Macan Mataram? Karena sepak terjang beliau. Peran beliau dapat Om Bob sampaikan ketika awal-awal Sultan Agung menjadi raja, beliau mengadakan ekspansi. Salah satu yang menjadi tujuan taklukan daripada Mataram adalah Madura. Sultan Agung mengirim ekspansi ke Madura dengan 500 pasukan, namun kekuatan Madura, di mana Madura saat itu terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang bersatu menghadapi Mataram. Dan Mataram mengalami kekalahan, ada 2 orang tumenggungnya yang meninggal. Kemudian pasukan Mataram ini melaporkan kepada Sultan Agung, dan Sultan Agung mengirim Ki Juru Kiting sebagai senopati. Waktu itu Ki Juru Kiting sudah berusia sangat lanjut, sangat sepuh, namun ini beliau mendapat kepercayaan untuk memimpin karena keahlian beliau, karena spiritual beliau. Ini sangat terkenal, dalam The Graph pun disebutkan bahwa ada ritual khusus ketika Ki Juru Kiting mendarat di pantai barat Madura. Beliau menanak nasi liwet, dan nasi itu dikepal-kepalkan, semua dibagikan kepada prajurit Mataram. Saat itu ketika nasi telah dimantrai atau disuwuk ya oleh Ki Juru Kiting ini, timbul keberanian daripada prajurit Mataram, dan prajurit Mataram berhasil menggagalkan perlawanan Madura, dan seluruh bangsawan Madura dihabisi oleh Mataram, hanya meninggalkan 1
pangeran keturunan dari kerajaan Arusbaya. Kalau nggak salah namanya Raden Praseso. Raden Praseso ini kemudian dibawa ke Mataram oleh Ki Jurukiting dan diaturkan kepada Sultan Agung dijadikan sebagai putra angkat. Yang nanti kelak Raden Praseso ini dipercaya menjadi menantu Sultan Agung dan dinobatkan sebagai raja di Madura yang berhak menobatkan raja-raja bupati-bupati Madura. Raden Praseso ini nanti bergelar Cakraningrat I. Dan Cakraningrat I merupakan kakek dari Raden Trunojoyo yang kemudian hari di saat Mataram dipimpin Anyakrowati mengadakan pemberontakan bersama Panembahan Romo Kajoran dan runtuhlah Mataram tahun 1677. Itu adalah salah satu sisa-sisa atau penggalan kisah ketika Mataram menaklukkan Madura dan Ki Jurukiting memiliki peran yang sangat penting, sangat strategis sebagai panglima perang dengan kekuatan spiritualnya karena beliau merupakan keturunan daripada orang-orang agung yang kuat di dalam melaku prihatinnya, olah rosonya. Beliau adalah salah satu putra dari tokoh sentral Mataram yaitu Ki Jurumertani. Disebut Ki Jurukiting karena itu ada kaitannya, kawan-kawan sekalian. Ketika Bob kembali ke kilas balik, Raden Ronggo, salah satu putra dari Panembahan Senopati, ini diperintah oleh Panembahan Senopati untuk berguru kepada Ki Jurukiting, Ki Jurumertani. Beliau memukul-mukulkan, menunjukkan kelebihannya dengan memukul-mukulkan jarinya kepada sebuah batu gila, sebuah batu golteng ya. Oleh Ki Jurumertani bilang, "Ger, jangan dipukul-pukul batu itu karena batu itu keras." Ketika itu batu keras dan Raden Ronggo tidak berhasil menusuk-nusukkan tangannya ke batu tersebut. Saat itulah Raden Ronggo murka dan bersumpah bahwa kelak keturunan daripada Ki Jurumertani ada yang kiting tangannya. Nah, salah satu Ki Jurukiting itu merupakan sumpah atau karena rasa kekesalan Raden Ronggo. Namun kebenarannya wallahu alam bisawab kawan-kawan sekalian. Namun Ki Jurukiting ini nanti ketika zaman Sultan Agung beliau juga diberi gelar Ki Jurumayem. Ini Ki Jurumayem. Dan Ki Jurumayem ini salah satu nanti putrinya tuh kawin dengan putra Panembahan Senopati yaitu Panembahan Juminah. Dan nanti melahirkan keturunan-keturunan yang pertama yaitu Raden Ronggo Wongsoprono, sesepuh daripada bupati-bupati Kaliwungu. Makamnya ada di Kutulayang Kaliwungu. Itu saya kira kawan-kawan sekalian sekelumit tentang sejarah Ki Jurukiting. Dan Ki Jurukiting ini di sebelah Ki Jurukiting tadi terdapat makam Mandurorejo. Namun Bob yakin beliau bukan Mandurorejo tapi Manduronegoro. Manduronegoro adalah berarti kakak daripada Ki Jurukiting. Hadi Jurumertani itu punya putra sulung, kalau nggak salah ya putra sulung yaitu Tumenggung Manduro atau Manduronegoro. Dan Tumenggung Manduronegoro ini memiliki putra yang pertama adalah Tumenggung Mandurorejo, Bupati Pekalongan pertama, dan adiknya adalah Tumenggung Uposonto. Tumenggung Uposonto adalah Bupati Batang, dan nanti salah satu putri dari Tumenggung Uposonto, yaitu Ratu Batang, kawin dengan Sultan Agung, menjadi Putri Kulon, menggantikan Putri Kulon dari Raden Ayu Tinumpak dari Cirebon, yang karena permasalahan beliau digeser kedudukannya dari Ratu Kulon digantikan oleh Ratu Batang, dan putra Ratu Batang dan Sultan Agung yaitu Raden Mas Saidin nanti kelak menjadi Amangkurat Agung atau Amangkurat pertama. Itu kawan sekalian sekelumit tentang Ki Jurukiting, dan Bob menuturkan ini berdasarkan juga dari beberapa literatur, salah satunya adalah dari buku karangan De Graaf yaitu Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung. Dan Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Apa yang Bob sampaikan hanya sekelumit sebagai stimulan agar kawan-kawan nanti mengkomparasi dengan bacaan-bacaan lain terkait dengan sejarah Mataram ini, khususnya tentang Ki Jurukiting yang memiliki peran cukup penting di Mataram di era Sultan Agung.
Itu saya kira yang dapat Bob tuturkan. Kurang lebihnya sekali lagi Bob mohon maaf dan salam udut, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.